Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Apriani. Di sini saya akan menjelaskan analisis kasus mengandung pengawet terlarang Indomie ditarik di Taiwan. Analisis kasus. Kasus ini melibatkan beberapa pemeran bisnis internasional, yaitu pemerintahan Taiwan melalui FDA dan DOH, Food and Drugs Administration, Department of Health, yang para importir melalui Foking atau HK Trading. Dua jaringan distributor dan retailer besar Taiwan melalui Farm Shop and Welcome, perusahaan asal Indonesia melalui VT Indofood, CBV Sukses Makmur Tbk, dan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan Mari LK Pangestu. Masalah utamanya terletak pada temuan dua bahan pengawet terlarang, yaitu metil dihidroksibenzoat dan benzoic acid, yang notabene sangat dilarang untuk pemakaian dalam bahan makanan di negara Taiwan. Tapi Indofood berdalih bahwa produknya sudah memenuhi standar internasional yang dibuat oleh Badan Standar Makanan Internasional, Codex Alimentarius Commission atau CAC. Pembelaan pun datang dari importir resmi Indomie di Taiwan, Foking atau HK Trading, mengatakan bahwa ini produk Indomie sudah memenuhi standar keamanan makanan di Hong Kong maupun Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Menurut saya, masalah ini muncul disebabkan karena kesalahan interpretasi standar internasional oleh otoritas negara Taiwan yang memang bukan anggota CAC. Langkah penarikan peredaran mie tersebut bisa dinilai wajar, karena tugas negara memang harus melindungi rakyatnya atau konsumen dari potensi keracunan. Mengingat hubungan perdagangan antara Taiwan dan Indonesia selama ini saling menguntungkan, sudah selayaknya segera dilakukan rekonsiliasi antara pihak-pihak terkait. Musyawarah untuk mufakat adalah pilihan yang tepat untuk menemukan titik kesepahaman antara interpretasi otoritas Taiwan dan Indonesia. Isu-isu yang berkembang sering adanya dugaan jalur ilegal peredaran Indomie harus segera ditanggapi dan diunsur. Hal tersebut, mie ilegal atau red, bisa memperparah citra Indofood yang selama ini dikenal baik oleh warga Taiwan. Apapun hasil perundingan nantinya harus ditaati para pihak yang berunding, dan langkah selanjutnya adalah segera melakukan klarifikasi untuk memberitahu masyarakat tentang hasil perundingan dari akar masalahnya. Upaya itu dapat mereduksi keresahan atau kekhawatiran masyarakat terhadap produk Indomie yang ditarik massal sebelumnya. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya Tasya Trinanda Wahdinia akan melanjutkan jawaban dari teman saya atas analisis kasus tersebut. Permasalahan yang terjadi di negara Taiwan tersebut sedikit banyak mengaruhi masyarakat Indonesia untuk berhati-hati dalam mengkonsumsi mie instan dalam jangka panjang. Berikut adalah pasal-pasal yang mengatur Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 sebagai berikut. Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah tujuan perlindungan konsumen yang akan menyinggung tentang menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi, meningkatkan kualitas barang atau jasa, menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen. Pada pasal 3 Undang-Undang Perlindungan menjelaskan tentang asas perlindungan konsumen yang isinya sebagai berikut. Asas keamanan dan keselamatan konsumen diharapkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen akan memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam menggunakan pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas ini yaitu mengandung makna bahwa penerapan Undang-Undang Perlindungan
konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kedua belah pihak, konsumen dan pelaku usaha, sehingga tidak ada satu pihak kedudukannya yang lebih tinggi dibandingkan pihak lainnya. Kedua belah pihak harus memperoleh hak-hak yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Puja Sasmina Zairianti akan melanjutkan penjelasan teman saya mengenai analisis ditariknya Indomie di Taiwan. Berdasarkan pasal 4 dalam kurung C UU PK yang menyinggung tentang hak konsumen yang berbunyi hak atas informasi yang benar, jelas dan juga jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Untuk menyikapi hal tersebut, PT Indofood CBP Sukses Makmur seharusnya mencantumkan segala bahan ataupun campuran yang terdapat di dalam bumbu Indomie tersebut, sehingga para warga ataupun masyarakat ataupun konsumen tidak merasa rancu dengan berita-berita yang dikeluarkan oleh pers Taiwan. Berdasarkan pasal 7B dan D yang menyinggung tentang memberikan informasi yang benar, jelas dan juga jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa, yang memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan juga pemeliharaan, menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau dipergunakan berdasarkan ketentuan standar dengan mutu barang dan atau jasa yang berlaku. Berdasarkan pasal 7 ini, sudah seharusnya PT Indofood CBK Sukses Makmur mencantumkan segala bahan yang dipergunakan dalam mie instan tersebut. Namun, PT Indofood menegaskan bahwa Indomie ataupun mie instan yang diekspor ke Taiwan sudah memenuhi Departemen Kesehatan Biro Keamanan Makanan. Dan juga BPOM telah menyatakan bahwa Indomie tidak berbahaya dan layak untuk dikonsumsi. Direktur Indofood yaitu Franciscus Wilerang juga menegaskan bahwa dengan adanya isu ini yang menunjukkan bahwa Indomie merupakan produk yang mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat internasional, sehingga sangat berpotensial untuk diekspor. Menurutnya, dari kasus ini terlihat juga bahwa secara tidak langsung, konsumen di Taiwan lebih memilih Indomie ini daripada mie instan lainnya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.